Hai sahabat Portir Indonesia, kembali lagi bersama saya Maya Suripto dari Portir Indonesia Internasional dalam kegiatan Coffee Morning Portir. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Aini dari Lombok Heritage Society. Ya, LHS adalah komunitas pecinta sejarah Lombok dengan Bu Aini sebagai Ketua LHS Chapter Mataram. Kebetulan beliau ini adalah teman kuliah saya dulu di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Jadi kami akan ngobrol seperti dulu kami ngobrol. Jadi aku dan kamu ya. Pertanyaan aku nih buat kamu nih ya Ain. Kok malah jadi penyuka sejarah? Kan dulu kuliahnya di ekonomi. Bisa ceritain nggak? Gimana ya? Memang dulu kuliah ekonomi nggak ada hubungannya memang sama Nggak ada. sejarah. SMA aku jurusan fisika, Yes. terus kuliah ekonomi, terus Yes. kerja di bidang material bangunan, paving block, terus masuk komunitas sejarah. Jadi awalnya suka sejarah itu dulu waktu LHS penelitian kelompok tahun 2000, tak lihat kan bagaimana mereka kok kayaknya semangat sekali gitu loh, Yeah. cari data sampai ke luar pulau bahkan luar negeri kan, Mm-mm. terus dengan biaya sendiri, Yeah. terus korban waktu, tenaga, pasti ini sesuatu yang menarik kan. Yes. Nah jadinya aku coba, oh ternyata kayak begini, ternyata belajar sejarah itu memang asik, bikin kita nagih. Nagih. Tahu sedikit, jadi pingin tahu lagi ya begitu awalnya. Awalnya seperti itu ya. Bicara tentang nagih tadi, sejarah mana di Lombok yang bikin kamu ketagihan? Semuanya. Misalnya sekarang kita tahu sedikit tentang Perang Lombok. Nah, Oke. perjalanan sejarah Lombok kan banyak ya. Ya. Dari zaman kerajaan, zaman waktu Belanda berkuasa di sini, Yes. pra kemerdekaan ya terus. Jadi bukan hanya tentang satu bidang saja, tentang kerajaannya saja atau tentang, bahkan sekarang kita ada program juga kan untuk tokoh-tokoh yang berpengaruh di Lombok yang punya pengaruh besar gitu untuk sejarah Lombok, kayak seperti maestro seni yang sudah terlupakan, sudah tua, itu juga kita angkat. Iya, aku lihat memang di Facebookmu kalian banyak mengangkat para tokoh-tokoh Iya. sejarah yang memang sudah dilupakan. Dan itu kita ingin sekali ya ada apresiasi dari pemerintah untuk beliau-beliau yang masih tersisa, yang mungkin usianya sudah uzur ya, udah sepuh ya. Jadi itu memang salah satu program dari LHS. Oh, Jadi itu salah satu programnya ya. Salah satu programnya. Jadi tokoh-tokoh yang berjasa, yang sudah dilupakan itu kita angkat lagi supaya tidak orang jadi tahu kan, generasi sekarang kan banyak yang nggak tahu, jadi kita buka lagi supaya mereka tahu dan tidak lupa gitu. Jangankan tokoh sejarah yang hampir dilupakan ya, Pancasila aja orang udah lupa ya kan. Lagu kebangsaan aja banyak yang lupa ya. Makanya sekarang udah jarang-jarang kita denger. Waktu zaman kita SD, SMP, SMA kan kita masih ada tuh menyanyikan lagu wajib. Sekarang udah nggak ada. Itu sudah nggak ada. Itu yang ingin sebenarnya kita angkat kembali. Bisa nggak sebutkan setidaknya 2 orang tokoh sejarah yang Aini pernah jumpai dan kemudian apa profesi mereka? Oh iya, yang kemarin yang pendiri UNRAM. Kan nggak tahu kan, banyak mahasiswa UNRAM itu nggak tahu. Itu Mami Azhar. Kemarin udah tak tulis tentang Mami Azhar dulu. Iya, Mami. Ya, dulu wakil gubernur. Malah mungkin orang juga sudah melupakan bahwasannya beliau adalah wakil gubernur juga gitu ya. Banyak yang belum tahu juga kalau pendiri UNRAM dulu Mami Azhar. Itu kan baca di tulisan saya tentang Mami Azhar banyak. Iya. Satu lagi, kalau dari bidang seni kemarin yang sudah saya tulis itu Nimade Darmi yang baru meninggal. Baru beberapa bulan yang lalu meninggal. Itu kan seni tari kan, dulu pernah menari di depan Bung Karno, menari orang Lombok tari. Orang Bali tinggal di Lombok ya. Tapi memang lahir di Lombok. Dari Bali, menikah di Lombok. Menikah di Lombok. Dengan tinggal di sini. Akhirnya membentuk sanggar tari di sini. Masih nggak eksis? Sekarang masih. Sampai sekarang. Masih dilanjutkan sama keluarganya, masih. Cuman nggak terlalu banyak kegiatan karena kan permintaan juga nggak banyak kan. Terus itu juga kemarin Lalu Nasib. Lalu Nasib, iya. Yang Dalang
Usia dalam. beliau boleh tahu Sudah berapa? 80-an kayaknya lalu 80-an nasib ya ya, kalau orang terakhir Nasib. ke sana. Udah Ada tahu nggak, adakah regenerasi dari Lalu Nasib itu ada, sendiri? cucunya. Cucunya kemarin, sempat menang lomba dalang cilik kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu cucunya lalu nasib. Masih kecil, Oh, oke. itu mungkin yang jadi. Cuman, kalau lalu nasib kan banyak lucu gitu Iya ya. iya. Kalau cucunya mungkin belum ya karena masih kecil jadi ya harus perlu dianu lagi. Komang Kantun itu yang bikin itu gendang beli. Iya, Oh, gendang beli di yang selalu dipakai untuk gamelan orang Sasak? iya, untuk itu, orang Yang Sasak itu. bikin Komang Oh Kantun? iya, salah satu dia dia apa, pengrajin gendang beli, Sampai sekarang? sampai sekarang. Usia Tinggalnya, beliau boleh tahu? eee, ya sekitar 70-an ya. Di 70-an Gunung ya? Sari, tinggalnya di Gunung Sari. Ada regenerasi? Ada anaknya, Anaknya ada ya? anaknya yang sudah mulai besar. Iya, Mhm, supaya jangan sampai punah lah ya, mhm. gendang beli itu kan memang salah satu budaya kita kan. Iya, ada yang lain nggak yang bisa bisa membuat gendang beli selain selain Pak Komang Kantun? Ada sih kayaknya dulu di Mungkin pondok, mantan pekerja-pekerjanya iya kali mungkin yang ada sudah kayaknya ini ya? dulu cuman kita belum mhm, Oh, datanya ada malah di iya, luar negeri tentang penulis dari luar beliau, yang menulis tentang Komang di Kantun, mana iya kita sendiri nggak iya ada sama itu, sekali yang perhati sama itu betul. ya. Tadi itu aku tanya kamu sebagai pertanyaan pribadi aku untuk kamu. Sekarang pertanyaan aku untuk LHS nih ya. Apa kontribusi LHS terhadap Mhm. sosok-sosok yang tadi Aini, Ya terhadap sejarah Lombok lah ya, iya karena kan sebutkan? bukan hanya tentang tokoh yang kita angkat kan. Ini tentang sosok-sosok ked kedua sosok kedua apa ketiga sosok Oh yang tadi yang tadi, oh kamu tentang itu. sebutkan? Iya, Ya kita tentang Pak Azhar, mhm, kemudian, Made Darmi, mmm, terus Komang kemudian Komang Kantun, Kantun, lalu iya, nasib ya. lalu Nasib. Ya kita ya dengan mengangkat ceritanya kita bikin lagi tulisan, mengangkat cerita tentang mereka supaya, semua orang tahu gitu, apalagi generasi sekarang kan banyak yang tidak tahu, jadi itu kita angkat lagi. Jadi orang tidak lupa, itulah yang bisa kita lakukan sebagai, eee, Iya, hanya itu dari LHS. itu Iya, dulu itu dulu, iya, itu pun sangat bermakna mhm, untuk beliau-beliau ya, iya, supaya, eee, zaman mengingat beliau, mhm, kalau bisa selamanya, bahwasannya masih ada tokoh. Dan Bu Darmi udah meninggal iya ya, udah meninggal. yang Untung masih sudah sempat terus ke sana, kan, sebulan sebelum meninggal sempat. berkunjung, Dan ya beliau aku masih berkunjung. bisa berbicara dengan Bisa jelas, bisa cuman ingatannya bercerita, agak kurang. agak kurang. Ada yang banyak yang dia lupa, tapi masihlah. Kita kan hanya memverifikasi data yang sudah kita sudah punya data, tapi kita harus memverifikasi lagi kan dengan datang langsung ke orangnya, mungkin ada hal lain yang kita nggak punya, jadi itu untuk melengkapi. Oke, ya keren lah ya. Lalu apa strategi LHS supaya generasi muda ini bisa tertarik, ada nggak? Dulu, waktu LHS pertama dibentuk itu, nggak seperti sekarang, yang bicara tentang sejarah Lombok ini hanya LHS. Belum Iya, ada kalau sekarang kan banyak ya, percaya. komunitas-komunitas sejarah. Nah jadinya kan memang Mmm, tujuannya untuk itu, mempromosikan, mendiseminasi, maksudnya apa, menggugah kesadaran supaya iya jadi cinta, jadi peduli kan, iya mau melestarikan sejarah lah, itulah tujuannya LHS sebenarnya kan. Jadinya sekarang kita lihat kan iya, sudah banyak komunitas sejarah, orang sudah mulai bicara sejarah, anak-anak muda sekarang sudah tertarik kan bicara mhm. sejarah, itu. Jadi, sudah tercapailah apa yang jadi cita-cita LHS, jadi kerja kita juga sudah lebih mudah sekarang. Jadi bukan hanya LHS yang berbicara tentang sejarah Lombok. Meskipun belum Iya. maksimal lah ya Iya, seperti karena kan kita lihat sejarah itu karena kan memang banyak sekali datanya kan, iya bisa ada per yang berminat satu ada yang iya. enggak, iya. Kayak misalnya kita bikin fanpage LHS, jadi Oke, orang fanpage yes, LHS iya, itu jadi itu orang yang bisa aku bisa inginkan. baca tentang sejarah Lombok di situ. Dari dulu kan memang itu jadi apa, tempat orang belajar tentang sejarah Lombok di fanpage LHS itu. Iya iya. Itulah mulai Satu contoh aja seperti Wayan Gigih itu kan mmm, masih muda iya ya, jadi YouTuber, jadi bikin bikin YouTuber, konten-konten tentang sejarah kan, betul sekarang udah ya. banyak. Iya iya. Mereka bisa menggali dari LHS Iya, karena data-data dari mhm. LHS yang LHS miliki Iya, kan, mereka iya. juga bisa mau menggali sendiri kan kesadaran itu yang harus kita bangkitkan. Jadi bukan hanya dia, menerima apa yang dikasih oleh LHS, tapi mereka juga mau mencari Iya. lagi lebih lebih dalam lagi gitu, itu maksudnya. Yang aku tertarik sekali adalah bahwasannya kalian sampai bisa berhubungan langsung dengan Alphonse Van der Kraan.
Van der Iya. Kraan. Itu bisa nggak cerita bagaimana, awal mula Aini bisa menjalin komunikasi sama Alfons van der Kraan yang kebetulan beliau ada di Kamboja ya? Iya di Kamboja, Di Kamboja. di Phnom Penh. Bisa cerita nggak sedikit tentang Alfons van der Kraan? Eee, Awalnya memang arahan dari pimpinan LHS ya, disuruh Oke. kontak Alphonse, jadi dikasih anunya, ya udah saya kontak, akhirnya nyambung, komunikasi lancar sampai sekarang. Jadi apapun yang bisa kita tanyakan langsung kayak kemarin di grup itu kan, ada Iya. pertanyaan bisa langsung dijawab sama Profesor Alphonse, Aku denger tuh suaranya ya. voice note-nya Iya yang menjelaskan tentang iya, Lombok. Malu nggak kita orang orang luar mmm, yang lebih bisa menceritakan tentang sejarah kita itu kan. Kalau kalau boleh tahu, Alfons van der Kraan ini usianya berapa sekarang? mungkin sekitar 70-an kali, 70 atau 80-an kurang anu sih. Kurang kurang tahu juga Tapi ya. masih masih sehat karena peneliti gitu ya, jadi ingatannya masih kuat, kan kalau kita berpikir terus, berdiskusi terus itu Saintis yang ya. bikin kita ingatan tetap kuat, tidak pikun gitu kan. Oke, iya iya. Dan memang LHS ini juga isinya itu banyak peneliti-peneliti, LHS ini banyak peneliti-peneliti dari luar. Karena dulu Iya, memang tujuannya LHS ini dibentuk memang untuk peneliti dari luar yang ingin, tahu lebih banyak tentang sejarah Lombok, ingin meneliti tentang Lombok. lalu kemudian diikuti Mhm. oleh kawan-kawan kita yang memang berminat Iya. untuk, kemudian ikut, Awalnya kan dulu lebur di dalamnya ya? Iya, awalnya kan dulu, terbentuknya itu di Amerika. Iya Dari mahasiswa-mahasiswa, pascasarjana antropologi, jurusan antropologi yang dari Indonesia iya di Washington University. iya. Nah, dari situ waktu itu mereka ada kesempatan bertemu dengan profesor dari Leiden. Oke. Jadi, diceritakanlah, oleh profesor itu kalau sejarah Indonesia itu banyak sekali terserat di Belanda, di Leiden itu, Mmm, termasuk sejarah Lombok. Nah, dari situ mereka mulai karena lihat kok sejarah Lombok ini tidak apa ya, jarang yang kenal, jarang yang tahu kan. iya Jadinya mulai lama tertarik, lama-lama jadi cinta kan, terus iya. mulai berburu data sampai ke Belanda, ke mana-mana, terus memang kegiatan LHS, terus dibentuklah LHS itu. Oke, Mmm, kita ini kan, aku udah bilang bahwasannya antara kamu dan aku klik ya, eee, aku penggiat lingkungan, mhm, kamu penggiat sejarah. sejarah. Tahu nggak kenapa sejarah sama lingkungan ini cocok satu sama lain? Ya menurut kalau lingkungan itu memang cocok dengan apa saja ya, karena Lingkungan semua ya, semua kembali ke situ kan. Kalau sejarah dan lingkungan mungkin, kita lihat kayak peninggalan-peninggalan sejarah yang tidak terawat kan. iya Ada hubungannya nggak itu? Yang tidak terawat ya kalau kalau kita dari komunitas sejarah kan memang mau merawat itu kan. iya, Nah, kalau oke, menurut aku itu salah satu dari program lingkungan juga kan merawat peninggalan sejarah, iya, ya yang sudah rusak kita, restorasi lagi, kita pulihkan ke bentuk aslinya, oke. ya seperti Ya, itu. kalau mau tahu jawaban dari aku, Mhm, setelah melihat melihat, foto-foto mhm, zaman terdahulu, bagaimana, alam masih lestari, ya iya, ya, alam masih lestari, masih hijau, mmm, walaupun fotonya hitam putih, tapi kita masih bisa melihat pohon-pohon yang asli masih ya, asri, mhm, terjaga. Lalu kemudian sekarang digantikan dengan gedung-gedung. beton-beton beton-beton yang, kemana Mhm, bumiku yang lama, kayak gitu kan jadinya. pohon-pohon ditebang. Kan itu yang membuat, kenapa kami ingin sekali masuk ke dalam, LHS, ke dalam tubuh Komunitas sejarah ini. LHS ini untuk mengingatkan juga Mmm, ya, dan tentunya LHS akan mengingat kembali, akan mereview kembali bahwasannya, "Iya ya, seperti ini, mhm, alam kita iya dulu, berarti tempat-tempat bersejarah itu mhm, dulu seperti ini," mhm, gitu. Kenapa jadi sekarang berganti sama iya sudah beton? berubah jauh ya. Sejarah Lombok favorit kamu apa? Favorit, Iya. Perang Lombok. Ah, aku udah Puputan bisa terutama menduga. terutama Puputan ya, Iya. karena itu perempuan-perempuan semua itu berani mati demi melawan Belanda. Waktu itu. Iya waktu itu, aku suka sekali itu bagian itunya tuh, Iya iya. terus, putra mahkota bagaimana dia yang, sudah mau naik tahta, tapi tahta dia menampik tahta malah menyerang Belanda.
akhirnya dia gugur di medan perang. Oke. Iya, itu aku suka banget. Terus, putri-putri raja yang puputan, Iya, yang melawan penjajah, rela mati di medan perang. Itu saat itu yang paling aku suka. kalau nggak salah di tahun 94. 1894 ya? Mhm, Iya, aku ngikutin juga sih ya mhm, di LHS, di mana Gigi juga selalu, mhm. apa namanya, memposting. Jadi dulu Raja Mataram itu Mhm. sudah sepuh kan, sudah sepuh. Jadi yang memegang pemerintahan itu anaknya yang namanya, eee, Anak Agung Made, Anak Agung Made Mmm, Karangasem. Nah kebetulan ada putra mahkota Anak Agung Ketut, cuman waktu itu masih lebih muda. iya. Jadi, kakaknya lah yang memegang pemerintahan. Karena bapaknya, Raja Mataram sudah tua kan, jadi Iya. sudah nggak bisa. Nah Anak Agung Made ini, terkenal agak arogan gitu, agak Oh, arogan, sering menghukum mati, seperti itu. Jadi, orang-orang Sasak itu tidak suka mmm, dengan cara pemerintahan Anak Agung Made yang berbeda dengan bapaknya. Kalau bapaknya kan sangat bijak, iya, bijaksana. terus karena itulah terjadi pemberontakan-pemberontakan Iya, dari orang Sasak kan. Terus tokoh-tokoh Sasak bersurat ke Belanda minta bantuan lah mhm. gitu. Akhirnya itulah Belanda masuk, pertama kan untuk, negosiasi lah, apa, berunding Iya. berunding jadi, Belanda waktu itu minta supaya Anak Agung Made ini diasingkan oleh Belanda. Oh, Ya, tapi raja nggak mau, raja maunya, raja sendiri yang akan mengasingkan gitu. Jadi di situ mengasingkan dirinya? mengasingkan Anak Agung Made, Oh gitu, heeh. iya iya. Di situ tidak ketemunya dengan Belanda, tidak ketemu di situ kan, perundingannya nggak ketemu karena Belanda maunya seperti itu, raja maunya begini kan. Iya iya. Jadinya akhirnya, karena nggak ketemu di situ, akhirnya raja, eee kebetulan waktu itu, Anak Agung Made ini punya kasus, ada Mmm, kasus nantilah dibaca lebih jauh ya. iya. Jadi, dan karena kesalahannya itu, dia harus dihukum mati. Kan Agung Made? Akhirnya dihukum mati oleh raja. Raja yang memerintahkan untuk menghukum mati walaupun dieksekusi oleh orang lain, tapi atas perintah raja kan. Oke. Nah, kayak gitulah. Anak beliau Iya, padahal? anak, mhm. Wow. Nah, terus karena itu akhirnya, Anak Agung Ketut mau dinobatkan sebagai raja. Tapi Anak Agung Ketut malah, menyusun kekuatan menyerang Belanda. Jadi malam saat pasukan Belanda sedang beristirahat di campnya di Pasar Cakra sekarang itu dulu Iya? beristirahatnya di situ kan, Puri Ukir Kawi itu tempatnya raja kan. Boleh tahu, istana apa? Puri Puri Ukir Ukir Kawi? Kawi, ya di Itu komplek Inul Vista itu loh di pertokoannya tuh, ya di oh, situ iya komplek iya sampai iya. Mayura itu Puri Ukir Kawi. Tapi Oh, hancur kan, iya. dihancurkan sama Belanda Dihancurkan kan, Belanda, iya heeh. iya. Nah di situlah akhirnya malam-malam pasukan Belanda sedang beristirahat, diserang oleh pasukannya Anak Agung Ketut. Jadi begitu ceritanya. Oke. Nah, sampai akhirnya Belanda kalah kan mundur. Jenderal Van Ham meninggal malam itu. Jenderal Heeh, Van Ham. Oh, Jenderal di Belanda saat ya, itu ya Van iya, Ham? heeh, akhirnya mundur ke, Pura Karangjangkong Di tahun 1894? 1894. Iya iya. Heeh, mundur ke situ akhirnya Jenderal Van Ham dimakamkan di situ. Terus menantunya juga di Glogor meninggalnya, mundur juga ke situ dimakamkan sama di situ juga. Akhirnya kalah gitu kan. Tunggu dulu, Glogor? Ya, di Glogor. Ada pertempuran di sana, ada perlawanan. Jadinya menantunya menantunya Jenderal Van Ham itu meninggal di sana. Menantunya, Heeh, iya. dibawalah ke Karangjangkong itu, dikumpulkan sama Jenderal Van Ham. Akhirnya Oh, dimakamkan di tapi kok situ. nggak ada nama anak, menantu menantu Iya Van Ham? memang ada, cuman Diberi orang kan nama belum nggak ada? di mana? Di situ? Iya, Iya cuman namanya Jenderal Van Ham aja di situ, iya heeh. iya, Padahal sebenarnya bukan Van hanya Jenderal Van Ham, ada anaknya, ada juga tentara-tentara lain yang gugur di situ banyak, heeh. oh, iya iya. Terus, akhirnya kalah kan Belanda, mundur ke Iya Ampenan. Mundur. Salahnya, yang mundur ke Ampenan bukan salahnya sih, ya inilah sejarah ya. iya. Jadi tidak dihabiskan pasukan Belanda itu. Yang mereka mundur, Iya iya. terus bertahan di Ampenan, nah minta bantuan ke Batavia, dikirimlah pas bulan November dikirim pasukan bantuan. Nah situlah diserang habis-habisan. Sampai puputan, sampai akhirnya raja menyerahkan diri, diasingkan ke Batavia. Made Karangasem yang dihukum mati, Ma Anak Agung Made.
Oh, anak Agung Heeh, yang Made. anak Agung Ketut meninggal di medan perang saat, pembalasan dari Belanda. Setelah Belanda mundur kan setelah berapa Itu bulan yang kemudian Putra Mahkota ya? iya, yang putra Iya. mahkota. Diserang lagi kan, meninggal dia, Weh, menarik ini. begitu. Sampai nah Menarik akhirnya banget. Puputan juga di situ kan karena sudah kalah terdesak terus akhirnya Puputan. Oh, iya iya. Apa dampak kejadian ini terhadap Lombok sekarang? Kalau Lombok sekarang, perang ini, Iya, perang nggak ada Puputan. lagi peninggalan kayak puri-puri itu, nggak Sudah nggak seperti ada? Bali kan. Mayura? Mayura hanya itu yang tersisa karena, yang tidak dihancurkan, yang tidak diratakan itu ya taman-taman, Mayura itu kan taman. Iya, Nah kalau puri-purinya, yang Puri Mataram yang di kantor gubernur itu hancur, Puri Putra Mahkota di pendopo wali kota, itu hancur, hancur. Puri Punggawa yang di kantor wali kota itu juga nggak ada. Terus Puri Ukir Kawi yang di Cakra itu Oh, juga semua habis diratakan dengan tanah. Jadi oke. tidak ada lagi sisa-sisa, terus harta-harta kekayaan tuh habis diangkut semua ke Belanda, babat-babat semua diangkut semua ke Belanda. Jadi nggak Penjarahan perang nggak kan? ada yang Mhm. tersisa, dari Iya data-data sejarah Lombok ya, iya karena dibawa dibawa semua semua, oleh dibawa oleh semua, Belanda heeh, ya. dibawa semua. Harta Tapi banyak untungnya, sekali. bagi penggali-penggali sejarah ini, para ahli-ahli sejarah ini menggalinya sampai ke Belanda Iya, gitu memang ada ya. arsip-arsip di sana, arsip-arsip Belanda itu yang mereka gunakan memang untuk, kepentingan karena mereka menjajah kan, jadi mereka harus punya catatan tentang daerah jajahannya kan. Oke. Heeh. Keturunan-keturunan kan banyak yang diasingkan, jadi yang kembali ke sini cuman ada satu kan anaknya raja yang ikut diasingkan waktu itu, yang, sekarang di Puri Pamotan. Oh, Mhm. Di karena sini, di samping Taman Mayura. Setelah kembali dari pengasingan waktu zaman Jepang, akhirnya ya dikembalikan oleh ada satu anak raja, Bareng Wangsa namanya, ya, dikembalikan ke sini, ke Lombok. anak cucunya nggak ada? Itu Mas, oke, itu cucu, cucunya. Ada, jadi ada keturunannya. Ada juga yang diasingkan juga ada keturunan, cuman kan kebanyakan di Tapi sana, aku ada masih mau juga yang di cerita sini. tapi ini di Iya, luar di panjang luar sekali kalau podcast kita ya, heeh, kalau di kita luar cerita podcast tentang ini itu ya. keturunan, Entar banyak kita keturunan cerita di luar, soalnya iya, aku ada berjumpa sama ini, mhm, sama yang katanya mhm, keturunan dari banyak sih dari keturunan. Apalagi ada satu cucunya raja yang, beragama Islam kan, memang disuruh masuk Islam oleh raja itu yang Datu Pangeran itu. Jadi, mhm. punya istri dari Puyung, nah, Iya. yang Barayang Wangsa itu juga ibunya juga dari Lombok Timur, orang Sasak, Tuh yang tuh kan. dibiarkan tetap beragama Islam oleh raja. Oke, ya. Ada 2 istrinya. Nantilah bicara Iya. itu lebih jauh ya. Pertanyaan aku, apa tantanganmu sebagai ketua LHS Mataram, chapter Mataram? Kan kamu ini perempuan ya, Mmm. ya, di dalam komunitas yang sebagian besar anggotanya para cowok. Kiat-kiatmu apa untuk menghadapinya? Ya aku anggap aja sebagai ibu rumah ibulah, jadi ibulah di situ yang Oke, bagaimana ya, iya kalau iya. seorang ibu apalagi aku memang seorang ibu dengan anak 3 jadi ya sudah biasa, anggap aja seperti kita mengurus rumah Anak tangga oh, yang harus ya semua harus diurus sendiri begitu. iya iya. Iya, Aku jadi terinspirasi deh sama jawabanmu. heeh Iya, jadi sebagai ibu ya? heeh, sebagai ibulah supaya ya jadi sumber kekuatan buat aku gitu kan jadi, ini ya sebagai ibu aku harus bisa mengerjakan semuanya kan. Ada nggak sedikit atau beberapa orang yang agak keberatan kamu sebagai ketua? Nggak tahu kalau itu ya. Kamu Mungkin yang nggak ini tahu? nggak usah diangkat ya. Iya. Iya. Nggak tahu deh. Mmm, Ya kalau karena memang kenapa, karena yang paling punya waktu banyak itu aku gitu. oke, Heeh, punya waktu banyak iya itu iya. aku, teman-teman yang lain kan, banyak yang kerja, aku juga kerja tapi kan banyaklah waktu luang karena di tempat kerja juga nggak terlalu Nggak terlalu sibuk ya? nggak terlalu sibuk, jadi banyak waktu luang. Jadi kebetulan aku juga suka jalan, jadi Oke kalau disuruh ke urusan apa saja aku mau gitu. oke, oh iya Heeh, iya iya. Apa harapan Aini terhadap LHS dan Lombok ke depannya? terhadap Harapan? LHS, ya semoga masih tetap eksis ya, terus bekerja untuk, sejarah ya, bagaimana supaya sejarah ini tidak dilupakan gitu. Terus mengangkat tetap mencari data, terus berburu data, itu LHS ya. Mhm, Lombok ya mudah-mudahan dengan, eee, adanya LHS ini semua orang jadi lebih peduli sama sejarahnya, iya lebih iya. peduli mau belajar, mau, apa,
melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah kan, Iya. itu sih. Satu Jadinya contoh yang saja. berguna untuk generasi di Mhm, masa depan kan, kalau nggak dari sekarang kita hidup kan kapan lagi? iya. Satu Mhm, contoh aja, PAL 0 kilometer yang mhm, sama sekali tidak pernah dilirik orang, mhm, mhm, sekarang udah jadi tempat mereka, iya, berselfie-selfie ya. mhm, Itu, bagian dari upaya LHS juga kan? iya, Iya, kemarin kita syukur deh. cek, ya akhirnya alhamdulillah dapat perhatian dari pemerintah kan, akhirnya dibikinkan tugu, ya syukurlah ada perhatian dari pemerintah. Iya, Mhm, semoga semoga LHS juga tidak berhenti untuk menyuarakan insyaallah, pelestarian sejarah kita. iya insyaallah, Ada nggak sejarah di Lombok yang menurut kamu belum terungkap? Atau mmm, minimal udah terungkap, mmm, tapi kamu masih curiga, mungkin ada lagi bagian dari sejarah ini yang belum terungkap? mmm, Eee, ada nggak yang kamu rasa, kan yang namanya kita udah nagih nih, mmm, udah tahu tahu satu, pasti ingin tahu lebih banyak lagi, mmm, ya. iya, Ada nggak yang kamu rasa bahwasanya ada yang belum terungkap nih mmm. gitu? Pasti banyak, kalau masalah itu pasti banyak sekali yang belum terungkap, cuman kita, masih karena kita terus menggali data kan, jadi Iya, karena LHS ini kan kita menyajikan itu harus dengan data yang akurat, yang sudah tervalidasi ya akuratlah gitu. iya, Jadi nggak bisa kalau misalnya ada orang yang bilang, "Ini sejarah," tapi kalau kita tidak punya data, nggak berani kita anggap itu sebagai sejarah gitu, sejarah heeh. ya, Ada memang, satu yang, kami sudah ada anunya, sudah tahu, di Ampenan itu ya. dulu, ada naturalis dari Inggris, Wallace namanya, Oh, iya iya heeh, iya. pernah tinggal di Ampenan. Mmm, Jadi, dan, eee, rumahnya, titik koordinatnya itu NHS sudah tahu gitu. Kita oke. sudah tahu titik koordinatnya, cuman belum kita angkat karena kita menunggu waktu yang tepat kan. Terus kalau di negara lain, di mana pun tempat Wallace itu tinggal, selalu dijadikan museum, selalu dijadikan, tempat apa, kunjungan gitu loh untuk para pecinta sejarah. Dan orang itu pernah tinggal di Pernah tinggal di Ampenan, Ampenan. lalu kemudian sejarahnya Heeh, dilupakan. belum banyak orang belum tahu, Padahal heeh, orang-orang yang tahu iya, tentang beliau, heeh. malah akan menjadikan di Iya, mana di tempat mana dia pun tinggal iya, akan dijadikan museum atau iya, monumen atau apapun iya, lah ya, untuk mengenang. Itu datanya bisa dapat dari mana itu? iya data dari kita, dari luar, dari Belanda, Dari dari Belanda, iya, bahwasannya ada ada heeh, seorang Inggris iya, yang pernah tinggal di situ, naturalis di Inggris dia terkenal, di naturalis. mana-mana dia terkenal sekali. Kebetulan Portir Indonesia ini kan basisnya di Mhm, Lombok Tengah nih ya, mhm, dan kami sedang menggiatkan pariwisata mmm, di Lombok Tengah. Salah satu objek pariwisata kan sejarah, mmm, ya kan? Nah, eee, se apa sejarah di Lombok Tengah, Raya khususnya yang kamu ketahui? Dan ada nggak objek-objeknya yang kamu tahu? eee, Bonjeruk. Bonjeruk Bonjeruk itu kan ada, kantor satu, distrik ya, mhm. kalau berbicara lebih jauh tentang sejarah ya, sepertinya ada dari kami LHS yang lebih bisa menjelaskan kalau nantilah itu, nanti Ah, ada oke bagian ya, oke, yang iya khusus iya. untuk heeh, Jadi, dia akan ini, kita bisa melingkan kawan-kawan kami penggiat, iya bisa wisata dengan bisa LHS bisa, supaya apa yang mereka ceritakan kepada mhm, turis, apa yang mereka, apa namanya, ceritakan kepada para wisatawan, mhm, itu bisa sinkron. iya Jadi bukan hanya sekedar dongeng-dongeng iya betul, belaka, heeh, jadi ya harus kan? kejadian yang sebenarnya kan yang kita ceritakan, Dan ini iya kita, bisa, sejarah ini untuk mencerdaskan mhm, generasi kita seterusnya, mhm, baik, generasi muda jadi maupun, supaya para penggiat Supaya nanti, wisata. apa, orang wisatawan itu jalan-jalan dapat ilmu kan. Nah Bukan itu, hanya jalan-jalan selfie, jalan-jalan dapat jalan-jalan ilmu. edukasi, Iya, betul. iya. Kalau Kalau di Praia ada nggak yang penjara itu ya, penjara? sejarah, heeh. Penjara yang masih tersisa ya? Mmm, LHS bantu kami orang-orang Praia ini untuk melestarikan objek-objek sejarah itu. iya Gimana bisa. caranya? Iya nanti Ada kan cara, LHS untuk menyuarakan mungkin nanti kita bisa supaya bikin objek-objek kegiatan, itu bisa pameran lestari. mungkin di Praia, Nah, kantor sejarah Praia bisa. Pameran foto seperti yang kita lakukan kemarin di datanya Epicentrum, ada iya ya, ada. foto-fotonya pun masih ada ya, Nanti kita tersimpan oleh iya LHS. ada. Kita bisa bikin pameran foto di sini. Gimana kalau kita mengajak Kodim, Pemerintah.
Pemerintah, Kodim bisa juga. Pemda dan Kodim? Iya, nanti siapa saja yang mau silahkan, kita malah bersyukur semakin Siapa yang banyak orang yang berkompeten? mau terlibat kan lebih bagus. Oke, Mhm, iya. jadi kita Tentunya bergotong royong gitu. para pemandu wisata, para penggiat wisata pun Mhm, iya, dinas pariwisata, dinas yes pariwisata, yes ya yes banyak yes. sekali yang Iya, eee, bisa nggak kita buat di dalam waktu dekat? Mungkin, ada momen-momen yang bisa kita buat ulang tahun Lombok Tengah, kalau kalau tapi 15 Oktober. tapi kalau banyak anunya bisa aja sih sebenarnya, Iya, ini nggak kan kan kamu waktu heeh. itu kan sebulan. Oh, cuman kita persiapkan data itu nggak bisa sebentar, Iya sih. karena kan data itu banyak Atau sekali jadi kita harus 28 bongkar-bongkar. Oktober Hari atau Sumpah Pemuda? Sumpah Iya, nanti Pemuda. kita bahas lagi atau Hari Pahlawan juga bisa 10 November. Hari Pahlawan itu Surabaya. Mmm, Iya, nggak apa-apa. relevan ya? Mhm, Oke. Berarti memang kami harus bersiap-siap untuk mengumpulkan data-data, iya dinas-dinas yang di pemerintahan yang berkompeten iya, untuk betul, ini ya. Kalau ide dari berbagi, LHS adalah, mengumpulkan, membuat pameran gitu ya. mhm, Eh, direncanakan bagaimana. iya, untuk Bagus, mengundang para seperti Kodim kemarin kan, pengunjung datang heeh, ya. beruntung kita punya Pak Dandim yang sangat peduli sama sejarah. Nah, itu, Iya, satu jadinya contoh jadinya Dandim 1606 1606, Mataram iya, Kolonel yang Gunawan, peduli dan mau diajak mhm. berkolaborasi untuk ini ya, dan Pak beliau Dandimnya yang maksimal. punya inisiatif Oh, untuk Pak iya, Dandim yang punya kebetulan inisiatif, keren. Eee, jadi mengajak kami LHS gitu. Pak Dandim karena, yang punya inisiatif karena memang. memang datanya ada sama Iya, LHS ya, betul, oke. mhm. Ada lain lagi nggak yang menurutmu harus kami siapkan agar bisa membuat kegiatan ini, Mmm. yang kayak kegiatan yang kalian bikin di Dandim 1606 Mataram? Ya persiapannya, Persiapannya apa aja nih supaya supaya kami siap-siap ya konsepnya apa dulu, ya? dibutuhkan konsepnya apa, tanggal pelaksanaan, lokasi di mana, terus siapa saja yang mau terlibat, kan itu harus kita kontak, kita hubungi kan, mau nggak begitu. Nanti kalau LHS mungkin kami menyiapkan datanya, Oke. mhm. Tim teknisnya silakan dari Portir dengan Dinas Pariwisata mungkin, bagaimana? Tapi, tentunya dengan bimbingan LHS lah Iya, ya kita supaya kita kita iya gampang dan iya. kita akan Kita bisa mendiskusikan ini adakan lebih pertemuan lanjut. dulu kan, heeh, Iya, untuk kita akan diskusi, iya mendiskusikan lebih bagaimana lanjut dan konsepnya apa lebih kan, cepat lebih baik, mhm, ya. iya, Oke, ini kita akan diskusi setelah ini. Setelah podcast siap, ini kita akan diskusi lebih lanjut, siap, ya karena ini sangat menarik, iya, ya. Terima kasih Aini atas sama-sama, waktunya, sama padahal sedang terima kerja. kasih juga atas undangannya. Iya, semoga ke depannya LHS, bisa kerjasama dengan Amin, Portir insyaallah. Pasti, lagi. harus, Iya, sebuah harus. keharusan. Oke, sip. Terima kasih banyak ya atas kehadiranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.